alamin, kembali lagi di Islami Tinda. Masih di tema kita pagi hari ini, sudahkah menyapa orang tuamu hari ini? Dan terima kasih sekali lagi buat jamaah dari Bandung. Tepuk tangan dulu dong buat yang dari Bandung yang sudah mampir ke studio Islami Tinda. Sebelum kita lanjut pembahasan kita bersama guru-guru kita lihat lagi sebuah video tayangan ya. Ini sangat memilukan sekali tentang ayah pembunuh 4 anak kandung di Jagakarsa divonis hukum mati. Ini dia tayangannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang kaget saya. Kenapa ibu? Kenapa? Ibu mau ngomong apa? Ibu makin deketin, ibu makin deketin. Tadi ngelihat itu di tayangan katanya ada hukuman ya. Itu hukumannya udah betul, udah bener Mas Fadli. Cuman salah sendiri, kenapa tega bener 4 anak dibunuh langsung. Nah itu dia ibu. Ibu kalau seandainya itu maaf ibu ya, terjadi sama orang dekat ibu, itu ibu ngomong apa itu pasti? Ya atuh sakit hati wae, kenapa ente gak bener anak dibunuh. Cicing wae. Iya, maaf Pak, ibu sedang emosi, tolong diantar ke tempat duduknya. Saya mau tanya Ustadz Syam. Sebelum nanya namanya dulu namanya. Saya mau nanya namanya. Iya, namanya. Ayo perkenalkan nama ibu. Lagi monyon lagi mulut tuh tadi. Nama saya Ida Widiawati dari Cicalengka, dari Al-Maunah. Ya, makasih banyak ibu ya. Tepuk tangan dong buat ibu. Ibu main ke sini bu. Ya, anterin Ustadz. Kasihan loh. Nah, ini yang segini-segini sedang nih. Yang segini-segini. Ustadz Syam di sini. Dia duduk di situ. Ustadz Syam di sini, Ustadz Syam. Siap, Mas Wandi. Ya Allah, ini kalau kita lihat tayangan tadi ya, nauzubillah summa nauzubillah ya. Ini ada bapak ini yang sampai begitu sama anaknya. Dan sekarang ini juga kita banyak lihat masih banyak kasus-kasus yang terjadi tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kepala ibu atau mungkin kepada ibunya ya, kepada anaknya. Ini sebenarnya apa sih yang salah gitu loh? Emang nggak bisa ya orang ngobrol gitu, mungkin anaknya ngobrol sama orang tuanya kalau mereka tuh lagi nggak akur satu sama lain, atau mungkin satu sama lain saling ngobrol. Mau menjelaskannya Ustadz Syam? Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Terima kasih Mas Fadli, tapi guru Ustadz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Maryam ayat 46-47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Menghadapi orang tua yang kasar, menghadapi orang tua yang maunya menang sendiri, menghadapi orang tua yang otoriter, menghadapi orang tua yang main kasar, main tangan KDRT terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, terhadap sekitarnya, maka itu sudah pernah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Maryam tentang seorang nabi Allah, seorang Khalilur Rahman, seorang yang senantiasa disebutkan namanya di dalam salat kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi Ibrahim alaihi salam abul anbiya. Beliau menghadapi seorang ayah yang jahat kepadanya, seorang ayah yang bahkan hendak menyakiti fisik daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menyakiti perasaannya serta juga menyakiti fisiknya, beliau pun berkata kepada ayahandanya, Qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Kata ayahnya yang bengis tadi, wahai Ibrahim, maukah engkau berhenti untuk mendakwahiku? Berhenti engkau, jangan bicara padaku, jangan ngobrol padaku. La illam tantahi la arjumannaka wa arjurni malia. Kalau kau tak berhenti Ibrahim, maka kuusir, kurajam engkau, pergi engkau dari sini. Berkata sang ayah yang kasar tadi. Tapi apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya Azar? Qala salamun alaik, keselamatan untukmu. Sa'astaghfirulaka rabbi, sungguh aku berharap agar Allah Subhanahu wa taala Tuhanku mengampunimu. Innahu kana bi hafiya,
karena kepadaku Tuhanku sangat lembut, kepadaku Tuhanku sangat maha baik terhadapku. Maka dari sini kita mengambil pelajaran, seburuk apapun orang tua, maka tetap kita mendoakan kebaikan kepadanya dan kita mendoakan ampunan untuknya. Tapi kalau sudah berbahaya kepada fisik, berbahaya bagi mental, maka tidak mengapa seorang anak menjaga jarak dengannya. Bukan berarti menghindar karena membenci, tapi menghindar untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan fisik kita, menyelamatkan daripada orang-orang sekitar kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam. Yang jelas kita tidak pernah mendukung yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Betul dalam sekali. bentuk apapun dalam ya. bentuk apapun. Baik ayah kepada anaknya, ayah kepada ibunya ya Pak, atau mungkin pada istrinya. Betul. Gitu ya, dan lain-lain. Ataupun sebaliknya. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Oke, sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada guru kita Ustadz Maulana untuk bertanya kepada jamaah nih. Kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Kami menjawab. Nah, ini ada ibu-ibu yang di mana? atas nih paling lincah banget kelihatannya. Yang mana sih? Itu tuh yang lipsticknya nomor 11. Oh ya Allah. Ya, oh boleh, silakan. Silakan Ibu berdiri. Berdiri Bu. Perkenalkan namanya dulu Bu. Perkenalkan namanya dan gelannya dibeli di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan nama saya Ibu Entin Sumartini dari Jemaah Al-Maunah. Al-Maunah. Ya. Ibu Entin. Maaf ya, jangan tersinggung. Ya. Ibu usianya di bawah 40 atau di atas 40? Oh di atas dong. Di atas dong. Iya. Memang ibu kan di atas. Itu lagi di atas sih. Ya. Iya benar. Ibu kalau usia di atas 40, anak-anak sering ngabarin nggak berita-berita yang enak? Alhamdulillah. Sampai sekarang masih saling memberi kabar satu sama lain. Oh iya, Masya Allah. Tahu nggak Bu? Sebenarnya itu ada tanda kalau usia 40 itu ada kelebihannya. Oh masa? Apa? Mau tahu Ibu? Mau. Kedekatan anak sama orang tua itu makin dekat di atas 40. Iya. Ya. Oh iya iya. Kasih. Ayo makasih ya Allah. Oh gitu doang nanyanya? Belum. Oh belum. Ibu ada masalah? Tepuk tangan dong buat Bu Entin ya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya biasanya usia di atas 40 orang tuanya. Kan usia gini. Usia 0 ke usia balik. Usia balik ke usia 40. Usia 40 sampai usia 60. 60 sampai di atasnya. Maka di sini kita bisa belajar bahwa usia itu punya makna tersendiri. Ingat, usia 1 sampai 10 usia jujur. Jujur itu. Pernah lihat anak lari-lari? Itu jujur. 10 tahun jujur, 20 tahun amanah, 30 tahun cerdas, 40 tahun tablik menyampaikan. Makanya Nabi diangkat jadi Nabi di usia 40. 50 tahun pengalaman, mudah semua urusan. 60 tahun kemuliaan. 60 tahun kemuliaan, 70 tahun penggugur dosa. Angkat tangan yang umur 70. Wah, ini penggugur dosa. 73, awet muda kayak 72. Ustadz 74. Iya, saya 74 Bu. Kelahirannya. Jamaah, 80 tahun tercatat sebagai penghuni surga. Ada yang 80? Belum. Tercatat penghuni surga. Dan 90 tahun ke atas sudah tercatat di buku Yasin. Bu, tahu nggak? Orang yang sudah berusia 40 tahun itu tercatat di Lauhul Mahfuz sebagai orang-orang yang senantiasa udah diuji sudah itu. Udah diuji, udah pantas diuji. Maka ujian itu akan menimpa di usia 40. Makanya jangan marah ibu-ibu yang usia 40 ke 60, 60 ke atas itu biasanya di situ peka sama anak. Bertengkar sama anak, wajar Bu, karena anak mau berbakti dengan caranya dia. Kita mau dibaktiin, ditaati sesuai keinginan kita. Nah, beda. Beda dong. Makanya sebaiknya
Sebaiknya anak mengikuti cara orang tuanya, memahami, mengerti keinginan orang tua, ya, karena orang tua punya batas. Makanya orang tua yang menjaga anak itu tulusnya luar biasa. Masya Allah. Tapi kalau anak menjaga orang tua, doanya beda. Apa itu? Kalau orang tua, anakku panjang umur ya nak, nanti kau mau jadi polisi, tentara. Tapi kalau anak yang merawat orang tua, tidak lama lagi. Astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik. Ya Allah, tapi benar ya ini Masya Allah, semakin kita bertambah umur, mungkin yang udah umurnya 40 tahun masih punya orang tua ya, atau 40 tahun lebih punya orang tua, ini Masya Allah karunia banget buat kita nih Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Maulana, tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustadz Maulana. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya langsung kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini. Mana dia? Yang di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Santika dari Jemaah Al-Maunah. Oh, tepuk tangan buat Ibu Dewi Santika. Saya mau nanya dong sama Bapak ya, Ustadz Habib Muhammad. Ustadz Habib Muhammad, Bapak Ustadz Habib Muhammad. Ibu Iya. yang sebenarnya mana? Bapaknya. Bapaknya Habib. Ke Pak Ustadz Habib Muhammad. Oh, Ustadz Habib Muhammad, boleh. Iya, silakan, Ibu. Ada anak yang suka melakukan salah. Ada anak bertanya. Terus jarang nyapa sama orang tua. Bagaimana cara seorang anak supaya dekat lagi dengan orang tuanya? Oh gitu, itu aja Ibu? Iya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kalau udah nunjuk jangan bengong Ibu, hati kesambut paling pojok soalnya. Iya, Bib mau isi penjelasannya Bib, silakan. Masya Allah, sama seperti tadi yang sudah kita bahas, artinya bagaimana seorang anak itu menyambung kembali silaturahmi kepada kedua orang tuanya. Artinya ada hadis daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan al-walidu awsatu abwabil jannah. Nabi mengatakan al-walid itu bukan hanya ayah, seorang ayah, artinya seorang ayah dan seorang ibu itu awsatu abwabil jannah. Pintu perantara seseorang itu bisa masuk syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua itu wasilah, orang tua itu jembatan untuk bisa masuk ke syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi itu mengatakan ala unabbiukum ala ukhbirukum ala akbaril kabair. Sampai 3 kali diulang sama Nabi. Apakah kalian pengen tahu dosa yang paling besar? Sampai 3 kali ditanyakan pada sahabat, apakah kalian pengen tahu akan aku berikan dosa yang paling besar? Sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah. Baik wahai Rasul, apakah itu? Yang pertama al-isyraku billah wa uququl walidain. Pertama bermusyrik, dia musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kalau kita faham bahwasannya uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa yang besar, dan kita tahu bahwa Nabi tadi menyampaikan bahwasanya orang tua itu pintu jembatan kita bisa sampai kepada pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu sambunglah kita nih anak sudah anggap sudah diri kita salah. Jadi sambunglah diri kita kepada orang tua kita itu supaya tersambung silaturahmi. Minta maaf, artinya minta maaf itu kenapa kita salah sama teman-teman aja kita minta maaf. Terkadang salah sama istri kita maaf. Kenapa salah sama orang tua walaupun kita tidak salah, alangkah bagusnya
kita juga minta maaf banyak sama minta orang. maaf. Betul. Lagi ngapain sih pakai gengsi? Nauzubillah. Ini kan penyakit kita nomor satu, ini adalah lawannya, musuhnya setannya adalah gengsi, Bib. Betul. Orang tua gengsi kepada anak, mau minta maaf, oh, anak juga gengsi minta maaf sama orang tua, gitu. Dan kadang-kadang momen-momen yang paling sakral ini adalah di waktu Lebaran, biasa saling maafkan. Habib, makasih banyak Habib. Jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Oh, dari sini ya. Sekarang Ibu izin. Wah, ini semangat nih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Sindasah dari Majelis Taklim Al-Maunah, Cicalengka, Bandung. Oke, tepuk tangan dong Bu. Ya Allah, pada bengong semua. Ngapain pada bengong sih? Silakan Ibu pertanyaannya. Izin mohon bertanya pada Ustadz Sam. Begini Pak Ustadz, sifat orang tua kan kalau semakin tua itu semakin labil, semakin sensitif. Terkadang mau benar sendiri. Itu bagaimana cara anak berkomunikasi supaya tidak dicap sebagai anak yang durhaka? Saya mohon penjelasannya pada Ustadz. Luar biasa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong buat Ibu, dan Ibu bertanya kepada orang yang tepat. Silakan Ustaz Syafi. Tapi guru Ustaz Maulana Muhammad Aswadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah perintahkan, wajibkan kita untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat ihsan. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, kalau salah satunya atau keduanya berusia senja, seperti pertanyaan Ibu tadi, semakin sensitif, semakin susah ditebak. Kadangkala dia merasa sakit padahal aslinya sehat, maka orang tua kadangkala susah ditebak. Lalu bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Maka sangat berhati-hatilah kita. Fala taqul lahuma uff, jangan pernah berkata kepada mereka, jangan terhadap mereka, jangan pernah menghardik mereka, jangan merasa diri lebih baik di hadapan mereka, mencecar mereka dengan sesuatu yang mungkin bisa menyakiti perasaannya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah perkataan yang mulia saja di hadapan keduanya, di hadapan orang tua yang sudah kembali seperti anak kecil lagi. Kalau anak kecil itu kan sensitif Bu, nggak dibeliin dikit ngambek, nggak diajak mampir ke minimarket ngambek. Subhanallah. Begitu pula nanti orang tua, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun, yang dipanjangkan umurnya kembali seperti sedia kala. Waktu kecil suka ngambek, semakin tua juga semakin suka ngambek. Maka ada anak menghindar untuk tidak berjumpa dengan orang tua bukan karena tidak mau menyapa, tapi karena apa? Menghindari konflik di hadapan orang tuanya. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Yang jelas kita maksimalkan usaha kita di hadapan orang tua. Kita mampu dengan waktu, perbaiki waktu kita kepadanya. Kita mampu dengan materi, tapi semuanya mesti dibungkus dengan akhlak yang terpuji. Masya Allah. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang jelas memang benar ya. Maksudnya anak sama orang tua ini setelah menikah nih harus kalau bisa jauh. Jangan satu rumah lagi. Kalau terlalu dekat nih baunya agak kurang sedap ya Bu ya. Tapi kalau jauh harum banget baunya, makanya dirindu semuanya gitu, harus ya? dibungkus dengan akhlak, karena ngasih duit pun kalau nggak pakai akhlak nyakitin hati. Masya Allah, benar-benar. Oke Ustaz Syafri, buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita masih ada lanjutannya lagi nih. Jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.